Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Hendrial dengan NIM 25044610256, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025, program studi bimbingan konseling di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik konseling individu dalam rangka penilaian uji kinerja di MAN 2 Deli Serdang. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Kakak, silakan duduk. Oke. Izin ya, Pak. Iya. Gimana kabarnya hari ini, Kak? Alhamdulillah, Pak. Tapi kalau untuk hati agak kurang enak hari ini, Pak. Oh, gitu ya. Oh ya, kemarin kita sudah ada buat janji ya, Iya. untuk melakukan konseling individu ya. Nah, di sini kita akan sepakati dulu pada sesi konseling individu yang pertama kali ini Syifa lakukan sama saya. Itu dalam satu sesi 45 menit. Kira-kira gimana Syifa? 45 menit itu bisa nggak? Insya Allah bisa, Pak. Oke. Apa yang bisa saya bantu, Kak? Sebelumnya sih, Pak, minta maaf ya, Pak. Ya. Takutnya agak menyinggung hati Bapak. Ah. Tapi Sipa masih agak ragu nih, Pak. Masih agak ragu, masih agak takut apa yang Sipa ceritakan tersebar. Oh, Atau iya, karena iya. masih agak ada ganjel gitu, Pak. Oh, oke. Saya paham itu, Kak. Saya paham. Nah, saya boleh jelasin sedikit ya. Boleh, Pak. Boleh. Kami sebagai guru bimbingan konseling atau konselor sekolah itu merupakan tempat siswa untuk berkonsultasi, tempat siswa untuk ya bisa dikatakan curhat juga. Nah, saya memahami kenapa Syifa merasa enggan mungkin untuk menyampaikan apa permasalahan yang ada pada diri Syifa. Tapi mudah-mudahan dengan penjelasan saya ini Syifa bisa lebih terbuka lagi nanti untuk mengungkapkan semua permasalahannya supaya agak lega sedikit hati. Mudah-mudahan permasalahan bisa terselesaikan. Nah, kami sebagai konselor sekolah ini, kami memegang teguh yang namanya asas kerahasiaan. Artinya, kami tidak sembarangan dengan mudah menyebarkan atau menyampaikan informasi yang kami dapat dari konseli kami terkait permasalahannya. Apalagi permasalahan pribadi kami tidak akan sebarkan kecuali Syifa sendiri memberikan izin bahwasanya informasi tersebut boleh kami sebarkan ke orang lain. Jadi kamu jangan khawatir. Ceritakan aja semua permasalahannya biar kita nanti cari jalan keluar yang terbaik. Kira-kira permasalahan apa yang sedang Kak Syifa hadapi saat ini? Jadi gini, Pak. Sipa merasa akhir-akhir ini semangat belajar Sipa, motivasi Sipa untuk belajar itu mulai berkurang, Pak. Apalagi kan kita di masa-masa sekarang yang Sipa sekarang udah kelas 12. Iya. Pasti bakal kayak yang bingung nih apa masa depan kita, mau kemana, pasti kita bakal mikir kan, Pak. Namanya kita sebagai anak muda mau jadi orang yang sukses. Pasti bakal kayak aku juga mau jadi orang-orang yang seperti orang-orang yang sukses di luar sana. Tapi kalau misalnya ada tekanan di dalam diri kita, ada tekanan dari pihak lingkungan ataupun dari keluarga, pasti akan merasakan agak gimana gitu di hati kita, Pak. Iya, benar. Dan ini termasuk di dalam kondisi keluarga, Pak. Siva saat ini merasa kalau di lingkungan rumah itu Siva agak kurang nyaman, kurang enak. Kan seharusnya rumah itu menjadi tempat kita berpulang, tempat kita istirahat. Benar sekali. Apalagi dari kita capek sekolah, pergi pagi, pulang sore, pingin di rumah itu ketenangan, mendapatkan ketenangan dari orang tua, dari
saudara-saudara kita, saudara kandung kita. Tapi akhir-akhir ini Siva belum menemukan itu Pak di lingkungan keluarga Siva. Hal itu disebabkan orang tua Siva lebih sering cekcok akhir-akhir ini. Itu ya. Dan Siva tahu sejauh ini akibat dari ekonomi Pak. Ekonomi ayah memang saat ini agak lagi menurun. Lagi menurun. Ya, jadi yang menyebabkan mama agak kurang enak gitu Pak. Jadi mama sama ayah sering ribut akibat ekonomi. Dan hal itu menjadi dampak yang membuat cekcok sering di rumah. Kami sebagai anak, Siva kan 2 bersaudara Pak sama adik. Kami sering merasa sedih, kenapa ya kita bisa kayak gini di peran kita mau bareng-bareng. Gak usah buat mama sama ayah sedih, kayaknya memang gara-gara kami juga Pak. Siva juga sadar kalau misalnya semakin kami besar, semakin kami dewasa, pastinya kebutuhan kami makin banyak. Kebutuhan makin banyak. Pasti orang tua juga berpikir ekonomi kalau enggak banyak pasti nggak bisa memenuhi kebutuhan hidup kami seperti itu. Tapi kalau misalnya kami juga berpikir, tapi kami masih anak-anak, kami juga bingung mau membantu orang tua dari segi apa. Dan Siva juga dari pengalaman Siva dan adik kami udah mengajar juga di rumah, udah ngajar-ngajar les, ngaji untuk membantu lah minimal sedikit dari uang jajan kami atau buku-buku kami yang mungkin bisa kami bantu untuk orang tua. Tapi mungkin kami selaku anak yang udah berusaha semaksimal mungkin itu pun mungkin kurang gitu Pak sepertinya. Yang masih Siva alami, cekcok itu masih terus terjadi, berantem itu masih terus terjadi. Jadi yang pastinya Siva di sekolah ya kurang enak hatinya kan Pak pastinya. Yang berdampak sama proses belajar mengajar Siva, proses belajar Siva. Setelah itu jadi Siva agak kurang. Kawan-kawan juga merasa kenapa Siva sekarang ya agak lebih diem, agak lebih kayak banyak masalah, kenapa ya kayak gini. Baru itu untuk mengerjakan tugas Siva jadi kurang semangat lagi Pak sekarang. Gara-gara tahu kan Pak beban pikiran. Walaupun dibilang anak-anak sebenarnya bukan gara-gara anak-anaknya, memang orang tua memang lebih banyak beban pikirannya, tapi kita sebagai anak kalau orang tua yang bermasalah pasti lebih kita kepikiran sebagai anak kan Pak. Iya benar. Jadi itu agak gimana ya Pak menurut Bapak? Saya bisa memahami apa yang Siva rasakan sekarang. Saya juga pernah menjadi siswa. Yang namanya manusia kan Siva, setiap kita pasti ada masalah. Tapi Siva sebagai pelajar ini Bapak sampaikan, tugas Siva itu belajar. Cuman tadi di awal Siva sampaikan ke saya, ada perasaan di hati Siva yang mengganjal. Yang pertama, Siva mulai merasa motivasi belajarnya, kalau saya bilang ya, motivasi belajarnya itu menurun. Tidak semangat belajar, malas mengerjakan tugas, kan seperti itu. Terkait dengan bahasan Siva tentang masalah-masalah penurunan motivasi belajar yang Siva hadapi sekarang, saya itu juga bisa memahami. Nah, kalau coba saya tanyakan, untuk di sekolah sendiri ada nggak permasalahan kesulitan belajar yang bisa Siva jelaskan? Untuk kesulitan belajar pasti ada Pak. Iya, apa itu kira-kira Nak? Pasti dari segi juga Siva kan kalau misalnya di sekolah itu datang ke sekolah itu kan pagi nih Pak. Iya. Jadi Siva di rumah kerjaan Siva itu kan kadang mengajar. Iya. Baru itu nanti tidur pun kadang sampai larut malam Pak. Dan Siva ngerasa kalau tugas-tugas juga dari guru-guru Siva sekarang ini agak menumpuk, agak banyak. Siva juga agak susah membagi waktu sekarang menurut Siva. Iya. Tapi kalau misalnya untuk mengikuti proses pembelajaran masih bisa Pak. Masih Alhamdulillah. bisa. Oke, ya. Nah, mengenai keadaan belajar di rumah, kira-kira bisa nggak Siva jelaskan? Untuk belajar di rumah agak kurang bisa Pak menurut Siva. Kenapa? Karena ya tadi Siva bilang orang tua sering bertengkar, sering bergaduh. Jadi terkadang kalau misalnya untuk mengatasi hal itu, Siva sering di saat guru memberikan tugas itu, di saat itu juga Siva mengerjakannya. Iya. Di saat itu juga jadi nggak
sampai rumah Sipa bawa PR Sipa memang sangat jarang sekali untuk mengerjakan PR di rumah. Kenapa? Karena Sipa berpikir pasti nggak akan ada waktuku untuk luang leluasa untuk ngerjain di rumah, Pak. Karena memang orang tua sangat sering bertengkar. Oh, Gitu, sangat. Pak. Oke, saya bisa memahami itu. Jadi sepertinya dari apa yang Sipa sampaikan kepada saya, kenapa suasana hati Syifa belakangan ini tidak bersemangat sehingga berpengaruh pada proses pembelajaran di sekolah. Semangat belajarnya juga jadi menurun. Mengerjain tugasnya juga jadi males-malesan. Kemungkinan terbesarnya masalah yang di rumah yang menyebabkan itu semua. Jadi berefek pada menurunnya semangat tadi. Untuk urusan orang tua, mohon maaf ini Kak Syifa, mohon maaf. Yang namanya kita manusia hidup pasti ada masalah, apapun itu. Ya, orang tua kita juga pasti punya masalah. Kita juga, Kak Syifa juga sebagai siswa juga ada masalah. Yang pastinya masalah itu pasti berbeda. Nah, mengenai yang Kak Syifa tadi sampaikan, bahwasanya keadaan rumah berkaitan dengan ekonomi sehingga orang tua sering cekcok, sering ribut, sering bertengkar. Itu sebenarnya hal yang biasa dalam kehidupan berumah tangga, hal yang biasa. Hanya saja Kak Syifa sebagai anak melihat orang tua bertengkar, orang tua sering ribut, pasti ada rasa sedih kan? Kan gitu. Pasti ada rasa sedih. Itu yang membuat Kak Syifa tadi ya tidak semangat jadinya. Jadi Kak Syifa sebagai anak harus bisa lebih bijak, harus bisa lebih positif menyikapi hal tersebut. Kak Syifa sebagai anak, ketika orang tua bertengkar, apa itu urusannya, itu sebenarnya bukan urusan Kak Syifa sepenuhnya. Siapapun di dalam rumah tangga pasti ada percekcokan. Tapi Pak, sebenarnya Syifa merasa bahwa pertengkaran itu memang diawali dari kami, Pak. Kami merasa kalau misalnya semakin dewasa ini, semakin besar ini, pastinya kebutuhan semakin banyak. Orang tua pasti berpikir bagaimana kehidupan anakku selanjutnya. Syifa sebagai anak pasti juga merasa beban orang tua semakin besar untuk menghidupin kami. Seperti itu. Jadi Syifa juga, gimana ya aku bisa membantu orang tua, yang pastinya percekcokan itu terjadi gara-gara ekonomi keluarga kami yang semakin lemah, Pak. Memang saat ini ayah perdagangannya, ekonominya mulai menurun, yang beli juga mulai menurun. Syifa juga berpikir bagaimana ya hal ini bisa nggak terjadi lagi, karena memang orang tua Syifa itu sangat fokus untuk bagaimana anaknya nanti bisa menjadi orang, bagaimana nanti anaknya bisa menjadi orang yang sukses. Sedangkan mama dan ayah itu untuk ekonomi lagi susah saat ini, Pak. Syifa sangat bingung untuk hal itu, seperti itu. Dan mama sama ayah juga tahu kalau misalnya Syifa dan adik itu memiliki semangat belajar yang tinggi, mau belajar terus untuk menggapai cita-cita, tapi di sisi itu pasti setiap keluarga, setiap rumah tangga pasti akan ada ujiannya, akan ada musibahnya, pasti kan, Pak. Jadi Syifa masih sebagai anak, bagaimana sih Pak untuk menyikapin itu, untuk bisa membantu orang tua, seperti itu, Pak. Coba hal itu bagaimana ya, Pak? Saya bisa memahami perasaan Kak Syifa. Sabar aja. Saya paham perasaan itu. Saya ngerti apa yang Kak Syifa sampaikan. Dan saya juga memahami
apa yang selama ini Kak Syifa pikirkan agar tidak membebani orang tua. Sabar, jangan nangis. Nggak apa-apa. Namanya cobaan ya tetap harus dijalani kan. Nah, coba tenangkan dulu dirinya. Tenangkan dulu hatinya. Udah, luapkan dulu emosinya, nggak apa-apa. Saya tunggu sampai Kak Syifa siap. Coba tarik napasnya yang agak dalam. Keluarkan perlahan. Ya, lagi. Tarik napasnya agak dalam. Keluarkan perlahan. Oke, sekali lagi ya. Tarik napasnya agak dalam. Keluarkan perlahan. Gimana? Udah mulai tenang? Gimana ya Kak Syifa selalu mikir kalau Syifa nggak bisa bahagiain orang tua, rasanya sakit sekali pasti Pak. Segitu luar biasanya orang tua berjuang untuk kami. Iya. Kalau misalnya nggak jadi apa-apa. Iya. Oke, saya bisa memahami perasaan itu. Nah, kalau kayak gitu, Kak Syifa juga harus berbakti tetap kepada orang tua. Coba tenangi dulu dirinya. Boleh dilap air matanya. Oke. Tenangi dulu dirinya. Bisa kita lanjutkan, Kak? Oke. Jadi gini, Kak. Kakak sebagai siswa kami di sini harus tetap fokus sama pendidikannya. Kita tahu semua orang tua pasti berkeinginan anaknya itu mendapatkan pendidikan yang layak. Kita tahu semua orang tua pasti berusaha penuh, berusaha sekuat-kuatnya untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, termasuk orang tua Kak Syifa. Nah, sekarang tugas Kak Syifa sebagai anak itu, yang pertama, tetap harus berbakti kepada orang tua, apapun alasannya. Sekarang Kak Syifa ini sebagai pelajar, gimana cara berbaktinya? Salah satunya dengan belajar bersungguh-sungguh. Itu dia. Belajar bersungguh-sungguh. Belajar yang giat. Ketika orang tua Kak Syifa tahu semangat Kak Syifa sekolah itu berkurang, semangat belajarnya menurun, saya yakin orang tua Kak Syifa bakal marah. Jadi Kak Syifa harus tetap semangat. Berbakti, tetap semangat, fokus pada pelajaran, dan rajin. Tugas itu dikerjakan. Sekolah juga jangan males-males. Itu dia. Tetap jadi anak yang baik. Kita yakin semua orang tua akan bangga ketika melihat anaknya berhasil. Semua orang tua akan bahagia ketika melihat anaknya akan sukses. Tapi orang tua akan marah. Orang tua akan marah. Orang tua juga kecewa ketika melihat anaknya tidak semangat sekolah. Ketika melihat anaknya males-malesan. Apalagi sampai bolos sekolah. Siapapun orang tuanya akan marah. Kita sama-sama percaya nih kan Kak, kalau orang tua kita pasti bersungguh-sungguh
memberikan yang terbaik untuk pendidikan kita. Percaya kan? Ya. Kita harus yakini itu. Sama seperti orang tua Kak Sipa. Mereka pasti bersungguh-sungguh. Mereka pasti berusaha sekuat tenaga, berusaha semaksimal mungkin supaya bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk Kak Sipa. Mereka mau Kak Sipa itu sukses. Mereka mau Kak Sipa itu menjadi anak yang berhasil. Apapun dikerjakan mereka untuk keberhasilan anaknya itu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Kak Sipa itu tetap harus berbakti kepada orang tua. Salah satu sikapnya apa? Ya belajar bersungguh-sungguh. Jangan gara-gara ada permasalahan terbawa ke pikiran Kak Sipa, membuat motivasi belajar Kak Sipa itu menurun, semangat belajarnya menurun, malas datang ke sekolah. Akhirnya apa? Prestasinya yang menurun. Nah, hal itu kalau diketahui orang tua Kak Sipa, saya yakin mereka bakal kecewa. Jadi Kak Sipa harus merubah mindset itu. Tadi kan Kak Sipa sudah bilang bahwasanya orang tua menginginkan Kak Sipa itu menjadi anak yang berhasil, menjadi anak yang sukses kan? Iya. Nah, Kak Sipa harus berupaya sekuat tenaga, berusaha dan meyakinkan serta memberikan bukti kepada orang tua bahwasanya Kak Sipa itu bisa berhasil. Kak Sipa itu harus semangat belajar. Kak Sipa itu harus berbakti kepada orang tua. Jadi tidak mengecewakan mereka. Kan tadi ada disampaikan seperti itu kan? Nah. Jadi tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya itu tidak berhasil. Gitu dia. Jadi gimana menurut Kak Sipa? Masukan dari saya? Sipa benar-benar udah merasa lebih tenang, udah merasa lebih dapat masukan yang luar biasa dari Bapak. Sipa mengucapkan ribuan terima kasih sama Bapak, bahwa memang saya sebagai seorang siswa, sebagai seorang anak harus mengetahui bahwa tanggung jawab saya yang utama itu adalah belajar. Mau pertengkaran orang tua, percekcokan orang tua di rumah itu nggak perlu Sipa pikirkan terlalu dalam. Tetap harus fokus sama tujuan awal Sipa, yaitu ingin menjadi orang yang berhasil. Oleh karena itu Sipa harus lebih semangat lagi belajarnya. Tetap apapun yang terjadi, apapun percekcokan yang terjadi di rumah, Sipa harus tetap berbakti kepada orang tua. Tetap fokus, tetap rajin belajar. Karena seperti yang Bapak bilang, pasti kalau misalnya Sipa motivasi belajarnya menurun, orang tua bakal kecewa, bakal sedih pastinya. Benar. Maka dari itu Sipa harus tetap fokus untuk menggapai cita-cita dan impian Sipa nanti. Dan juga Sipa saat ini memang harus terus belajar, terus menjadi anak yang berbakti, anak yang baik, agar insya Allah orang tua nanti akan bangga sama Sipa. Udah bagusnya pemikirannya. Itulah yang kami inginkan. Jadi Kak Sipa itu kan sekarang mindsetnya sudah berubah kalau saya lihat ya. Artinya yang tadi mungkin underestimate, sekarang saya perhatikan sudah lebih terbuka. Sudah lebih terbuka. Jadi itu perlu diingat tadi yang saya bilang. Masalah itu selama kita hidup pasti tetap ada, Kak. Tinggal lagi bagaimana cara kita untuk menyikapinya. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut. Iya kan? Pak udah semakin lega Pak, semakin tenang.
udah mulai berpikiran positif untuk kedepannya. Seperti yang Bapak bilang tadi, kalau semua orang itu pasti akan ada masalah, akan ada cobaan, tergantung kita bagaimana menyikapinya. Saya benar-benar mengucapkan ribuan terima kasih sama Bapak, udah memberikan begitu banyak solusi yang memang benar-benar membantu Siva saat ini. Siva semakin lebih tenang, bisa mendapatkan pikiran yang lebih positif selanjutnya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih banyak ya Pak sama Bapak. Oke. Alhamdulillah, Kak Siva juga sudah bisa menentukan pilihannya. Kegiatan konseling kita ini tujuannya sudah tercapai. Nah, Kak Siva, apabila memang nanti ke depannya masih ada perasaan yang kurang tepat, bisa untuk melakukan sesi konseling selanjutnya, ya? Ya. Artinya supaya lebih lega lagi, supaya semakin menguatkanlah keputusan yang Kak Siva ambil saat ini. Dan terima kasih telah mau mengikuti proses konseling individu ini. Oke? juga ya, Pak. Iya, mungkin kita akhiri konseling individu kita pada hari ini. Iya, Pak. Untuk menutup kegiatan ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke? Terima kasih atas ketersediaannya Kak. Sehat selalu, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak. Iya, Izinnya, sama-sama. Pak. Iya.